Akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari Amta. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mbak Priska. Sehat ya Pak ya? Sehat. Gimana Oke, Mbak Priska juga sehat? sehat juga apalagi menjelang akhir tahun biasanya ada window dressing. Kita perlu tahu kira-kira teknikalnya akan seperti apa. Kalau dari kemarin ngomongin fundamental saja. Nah, ini waktu yang tepat pemirsa bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh mengenai teknikal ya Pak Angelo ya. Siap, siap. Kalau Era Jaya, Pak, itu adalah berita pembuka kami pada pagi hari ini yang melonjak 143% untuk labanya di kuartal ketiga 2001 dan sahamnya kemarin naik di atas 3%. Menarik nggak sih melihat emiten Era ini, Pak? Ya, sangat menarik ya, karena kita lihat sebetulnya di tanggal 20 September dan di 12 Oktober itu ada aksi beli besar sekali ya, sehingga pergerakan harga uptrendnya kelihatannya kuat. Dan setelah Satway ini selama sekitar mungkin sebulan, harga kelihatan akan kembali uptrend ya, dengan support di 655 itu juga bisa menjadi level cut loss-nya, lalu resisten di 680 dan nanti targetnya di 830 kalau kita menggunakan Fibonacci extension. 830 ya targetnya, tapi harus break dulu di posisi 680. Ya, harus break 680, tapi peluang untuk break itu lebih besar ya daripada tidak. Oke, Era Jaya masih menarik untuk dicermati, tapi lebih baik buy on weakness Pak ya, karena closingnya kemarin di 670, belinya masuk di 655-an ya. Ya, bisa juga beli setengah di open, nanti kalau koreksi bisa beli lagi. Takutnya nggak koreksi langsung naik. Oke, jadi kalau nggak koreksi bisa saja langsung ikutan, cermati mampu tidak break di 680, begitu ya Pak? Ya, betul. Kalau mampu break, maintain terus, kalau tidak ya cut loss di 650-an gitu Pak ya? Di bawah 655 Di ya. bawah 655. Baik, itu dia untuk Era Jaya. Pemirsa, sahamnya melonjak di atas 3% pada perdagangan kemarin dan kinerjanya naik 143% di sampai kuartal ketiga 2021 ini. Oke, dari Era Jaya, emiten update lainnya pada pagi hari ini adalah dari top 5 saham yang dibeli asing. Era memang masuk posisi kelima. Kemudian posisi yang pertama dan kedua adalah lagi-lagi masih perbankan. Ada Bank Mandiri, BBRI, kemudian di tengah-tengah ada Astra dan juga BBNI. BBCA kemana Pak? Atau memang saat ini ditinggalkan dulu, kita ke Bank BUMN dulu? Bang apa tadi? BBCA? BBCA kemana? Dalam 5 besar ini tidak ada BBCA. Oh, BBCA memang sudah ada konfirmasi distribusi ya. Ada aksi jual cukup besar di minggu pertama Oktober, sehingga aksi jual besar sehingga harga berhenti untuk naik dan konsolidasi, dan ini mulai turun nih. Jadi memang belum saatnya ya. Kita tunggu koreksi dulu ke sekitar 7.000 baru kita lihat lagi. Koreksi dulu ke 7.000 baru kita lihat lagi karena sesinya saat ini adalah distribusi atau pelepasan Ya, gitu ya. Kalau perbankan Pak Angelo lebih tertarik ke saham apa secara teknikal? Saya belum liatin perbankan ya, saya belum siap untuk itu. Kalau Bank Mandiri misalnya, kalau dicek sekarang analisisnya gimana? Kemarin dia meraih aksi beli tertinggi 82,2 miliar rupiah Pak Angelo. Betul, Bank Mandiri ini jauh lebih menarik ya, karena Jauh lebih pada menarik. minggu pertama Oktober justru ada aksi beli besar. Dan kita lihat menjelang ke hari ini aksi beli itu terus bertambah. Kita tinggal tunggu nih dia break ke atas 7325, maka itu trennya akan berlanjut dan bagus ya kita bisa manfaatkan itu. Kalau mau manfaatkan sekarang juga boleh karena belum ada tanda-tanda jual besar di atas. Oh, bagi yang tertarik untuk melakukan pembelian, Bank Mandiri adalah salah satunya. Break 7325, lanjutkan saja buy. Ada target berikutnya di level berapa Pak? Target berikutnya itu di sekitar 7.600-an ya. 7.600. Dan menurut Pak Angelo, secara teknikal, Mandiri saat ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan BCA ya? Ya, betul. Oke, kita tinggalkan untuk top 5 saham yang dibeli asing pada 17 November kemarin, pemirsa. Kita beralih ke
perbankan juga. Ada Bank KB Bukopin atau BBKP yang kemarin nih sempat mengundang perhatian dengan kenaikan yang cukup signifikan, dikaitkan dengan keberhasilannya menekan rugi atau kinerjanya yang semakin membaik. Masih rugi tetapi jauh berbeda dibandingkan dengan periode sama 2020. Kalau 2020 1,05 triliun rupiah, sekarang hanya 361 miliar kerugiannya. Kemudian juga lagi right issue dengan potensi dana 7,04 triliun rupiah yang akan diraih. Secara teknikal menarik tidak BBKP dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan, Pak? Oh, sangat menarik ya. Kalau kita melihat di chart yang benar yang sudah adjusted, itu harga KUM di tanggal 16 harusnya sudah di 310 ya, bukan 430 lagi. Kalau masih chart yang salah, kita pikir ini harganya drop. Padahal ini oke banget. Dan dia masih belum selesai kenaikannya karena resisten itu masih jauh di atas. Jadi kalau kita memanfaatkan bisa ya dengan support di 362, lalu resisten di sekitar tadi 410 sampai 455 sebagai target kita. Dan target berikutnya adalah di 410 kalau kita melihat dari resisten kuat ini ya. Oke. 410 masih bisa. Masih bisa dilakukan pembelian, malah kalau di bawah harga 400-an tadi itu yang berkaitan dengan rate-nya justru menarik ya untuk buy. Berarti masih ada peluang kenaikan ke sana. Hari ini ataupun closing terakhir kemarin di 366, batasan cut loss di posisi berapa? 362. 362. Baik, itu dia rekomendasi untuk BBKP, salah satu emiten update kami pada pagi hari ini. Kemudian ada informasi Adikarya yang melesat 82% untuk kontrak barunya menjadi 11,3 triliun rupiah kuartal ketiga. Berbicara mengenai sektor konstruksi, Adi ini layak dicermati sampai akhir tahun atau gimana, Pak? Kalau sampai akhir tahun peluangnya masih cukup besar ya. Cuman kita melihat di sini ada perang nih antara kekuatan beli dan jual ya, agak imbang. Tapi kalau kita melihat di chart intraday 1 jam, kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang masih lebih dominan adalah demand-nya ya. Demand-nya masih lebih besar untuk kita harapkan berlanjut naik ke atas ini besar sekali, cukup kuat. Meskipun harganya koreksi ya, meskipun kita lihat harganya koreksi, tetapi demand masih tetap dominan. Jadi maksudnya ini para big player ini sebetulnya kumpulin barangnya sewaktu harga sedang koreksi. Jadi kita tinggal tunggu saatnya harga ditarik lagi ke atas kembali ke uptrend. Nah ini mumpung belum ditarik, sebetulnya kesempatan nih akumulasi ikutan ya, harga masih murah ya. Nanti kita bisa lihat ya. 1110. Ini harga masih tergolong murah. Masih murah. Supportnya di 1040, resistennya di 1160, nanti targetnya di 1350. Targetnya 1350, resisten terdekat di 1160 resisten. 1160 resisten terdekat. 13 adalah berikutnya ya. 1350 targetnya. Ya. Untuk Adikarya. Oke. Ini juga berlaku untuk sektor konstruksi yang lain, misalnya Waskita mungkin atau Wika. Boleh kita lihat Waskita ya. Kita lihat Waskita. Waskita ternyata masih kurang bagus karena kita lihat nih market sebagian besar masih jualan Waskita ya. Jadi kelihatannya koreksinya masih berlanjut. Beda ya dengan Adi. Oke, beda dengan Adi. Adi lebih menarik dari para Waskita meskipun ada informasi right issue ya dari Waskita Karya. Oke, kita akan beralih ke saham pilihan pagi hari ini. Rekomendasi dari Pak Angelo apa saja selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, pemirsa, ada rekomendasi yang diberikan untuk pagi hari ini dia yaitu BBYB dengan support 1980, resisten di 2080. Kemudian BBHI support 7.400, resisten 8.100. MITI support di 210, resisten di 256, dan Saratoga support di 2.190, resisten di 2.310. Wah, masih menarik nih. Ada BBYB dan BBHI yang teratas. Apa yang membuat Pak Angelo merekomendasikan BBYB dan BBHI? BBYB 3 hari lalu di sini ada demand yang cukup besar ya, aksi belinya besar sekali.
dan tidak ada tanda-tanda perlawanan dari para penjual, sehingga meskipun harga koreksi itu bisa kita gunakan sebagai kesempatan ya dapat harga relatif lebih murah. Oke, jadi ada tanda-tanda pembelian dan tampaknya belum ada aksi sebaliknya melakukan penjualan, jadi tampaknya masih akan berlanjut untuk BBYB gitu ya? Ya, betul. Dengan support 1980, resisten 2080, target price-nya di level berapa Pak? 2.500 kalau kita gunakan Fibonacci extension bisa dapat ke sana. 2.500. Ini 2.500 kira-kira akhir tahun atau gimana Pak Angelo? Bisa akhir tahun, bisa awal tahun depan ya, tapi peluangnya sih lebih besar di akhir tahun karena kenaikannya ini cukup cepat ya, cukup jauh. Jadi peluang itu masih ada di akhir tahun. Ini tergolong saham yang harus dipantau terus? Artinya nggak boleh meleng dikit atau gimana Pak? Ya biasanya begitu, kalau yang naiknya cepat, biasa naik cepat, turunnya juga cepat. Oke, jadi yang suka trading dalam jangka waktu pendek, BBYB ini menarik gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau BBHI? BBHI kita lihatnya sejak awal minggu pertengahan September itu para pembeli besar itu beli terus dan kita lihat dia tambah barang terus ya, terlihat sekali ini tambah barang terus. Jadi pendakiannya sebetulnya belum selesai walaupun kita lihat harga sudah cukup tinggi ya. Ini masih berlanjut dengan support di 7.400, resisten 8.100, tapi targetnya itu nanti 8.450. Targetnya di 8450. Oke, itu dia untuk BBHI, masih ada peluang ke 8450, masih ada dua yaitu MITI dan juga Saratoga, tapi saya ingin tahu rekomendasi jelang pembukaan pagi hari ini IHSG peluangnya menghijaukah, melanjutkan kenaikan yang solid kemarin atau mengikuti bursa Asia yang rata-rata melemah Pak Angelo? Nah untuk IHSG hari ini memang agak sulit untuk kita lihat ya karena dia sedang berada di resisten yang kuat juga hasil dari tekanan jual di sekitar tanggal 19 Oktober ya. Jadi memang kita lagi tunggu walaupun kita bisa lihat sebetulnya demand-nya, kekuatan belinya lebih besar. Jadi dia sebetulnya akan tembus, tapi tembus ke atasnya itu hari ini atau minggu depan kita lihat saja ya. Oke, tapi jalannya adalah menguat gitu ya. Jalannya Hari menguat. ini atau minggu depan kita lihat, tapi trennya adalah tetap naik. Begitu Pak Angelo ya? Betul. Oke, nanti kalau kita misalnya hari ini koreksi berarti kan banyak saham bisa kita beli di harga murah. diskon ya menjelang Nataru. Ya. Oke.